Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta PKA Angkatan 4 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Izinkan saya ingin menyampaikan overview atau pengantar materi yang akan kita diskusikan selama 2 hari ini, yang itu manajemen kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas atau kita diskusikan di selama 2 hari ini. Yang pertama terkait dengan pengertian kinerja, manajemen kinerja, dan peran pemimpin dalam manajemen kinerja. Di sub pokok bahasan yang pertama ini kita akan coba mempersepsikan pengertian Bapak Ibu apa itu kinerja, apa itu manajemen kinerja, dengan beberapa contoh serta bagaimana peran pemimpin di dalam tata kelola kinerja ini nantinya. Sedangkan subbahasan yang kedua terkait dengan sejarah atau kebijakan manajemen kinerja yang berisi tentang sejarah perkembangan kinerja di dunia, serta negara-negara mana saja yang menjadi pionir untuk menggunakan kinerja ini dalam tata kelola pemerintahannya, serta perkembangan di Indonesia, diikuti dengan peraturan perundangan yang melandasi mengenai manajemen kinerja ini, serta subpokok bahasan ketiga ini yang paling pokok yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi, lebih luas lagi, yang yaitu terkait dengan arsitektur penyusunan manajemen kinerja di dalam suatu instansi pemerintah, yaitu bagaimana kita menyusun perencanaan kinerja, apa saja data informasi yang kita gunakan atau kita perlukan untuk menyusun perencanaan itu. Di dalamnya nanti apa saja yang akan kita siapkan, yang akan kita acu, data informasi yang dipakai untuk menyusun perencanaan tersebut. Bagaimana pula nanti mendefinisikan, menyusun, mencari, menetapkan indikator-indikator kinerja yang terkait dalam perencanaan ini, ya. Kemudian setelah kita membahas hal itu, kemudian kita akan diskusi berkelompok. Dalam diskusi kelompok ini kita akan coba membahas menyusun rencana kinerja, kemudian kita diskusikan, kemudian sedikit saya akan menyampaikan ulasannya, melanjutkan ke akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Apa itu akuntabilitas kinerja, bagaimana menyusun laporannya yang sekarang bernama LKJIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kalau dulu namanya adalah LAKIP. Bagaimana pula kemudian kita melakukan pengukuran dan mengevaluasinya sehingga bisa menetapkan apakah kinerja kita, indikator-indikator yang menyertainya pada saat perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja yang kita buat dalam perencanaan tersebut bisa kita penuhi atau tidak. Dilanjutkan kemudian sedikit ulasan mengenai siapa yang mereview atau siapa yang mengevaluasi laporan kita, dan kemudian kita akan diskusi lagi mencoba untuk berandai-andai membuat pengukuran atau evaluasinya. Sedangkan pokok bahasan terakhir yaitu praktek baik manajemen kinerja, kita sedikit membahas evaluasi kinerja, poin-poin aspek saja yang dinilai selama ini hingga menghasilkan suatu instansi itu dikatakan berkinerja baik, sangat baik, memuaskan, sangat memuaskan, dan praktek baik di kabupaten, kota, atau provinsi mana, dan overview di Indonesia juga seperti apa, dan khususnya di kabupaten kota se-Jawa Tengah juga seperti apa kinerjanya selama ini di kancah evaluasi kinerja nasional. Dan terakhir kita akan coba menyimpulkan maupun mengaitkan diskusi kita dengan learning product dari PKA ini secara makro. Demikian Bapak Ibu peserta PKA Angkatan 4 2020 yang
bisa saya sampaikan, nanti akan lebih dalam kita diskusikan pada saat pembahasan materi. Saya kira demikian bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.